Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayhan Hanif Al-Ghifari. Dari kelompok 1, saya ingin menjelaskan tentang pembuahan. Proses pembuahan atau fertilisasi adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi disebut juga sebagai konsepsi, dan inilah awal mula terjadinya kehamilan. Lantas, bagaimana terjadinya proses pembuahan? Mari kita simak tahapan demi tahapan proses fertilisasi berikut ini. Yang pertama ada ovulasi. Sebelum proses pembuahan berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium yang normalnya terjadi setiap bulan. Seperti dijelaskan di sini, proses terjadinya menstruasi. Di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada sel telur yang berada dalam sebuah kantung yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Setelah matang, sel telur keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi yang dicetuskan oleh hormon LH atau luteinizing hormone. Proses ovulasi umumnya terjadi sekitar 2 minggu sebelum haid berikutnya. Pada kondisi tertentu, sel telur yang matang dan berovulasi tidak hanya satu, dan hal inilah yang menjadi alasan terjadinya hamil kembar. Yang kedua, sel telur berpindah ke saluran tuba falopi. Setelah keluar dari indung telur, sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam, sehingga ia akan mati dan kehamilan tidak terjadi jika tidak ada yang membuahi. Yang ketiga, meningkatnya hormon. Setelah sel telur meninggalkan folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Yang keempat, jika sel telur tidak dibuahi. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur akan berpindah ke rahim dan hancur. Pada saat ini, corpus luteum mengecil dan kadar hormon dalam tubuh kembali normal seperti biasanya. Lapisan dinding rahim yang menebal tadi mulai mengalami proses peluruhan, sehingga keluarlah yang namanya darah haid. Sekian dari saya. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Ananda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Punawarman. Saya akan menjelaskan tentang pembuahan. Proses fertilisasi konsepsi. Kalau ada satu saja sperma yang berhasil sampai di saluran tuba falopi dan menerobos masuk dalam sel telur, proses pembuahan bisa terjadi. Sel telur akan mengalami perubahan sehingga tak ada sperma lain yang dapat masuk. Pada saat ini jugalah gen dan jenis kelamin bayi ditentukan. Jika spermanya mengandung kromosom Y, bayinya laki-laki. Sebaliknya, jika spermanya berkromosom X, yang lahir nanti adalah bayi perempuan. Implantasi perpindahan sel telur yang sudah dibuahi ke rahim. Tahapan dalam proses fertilisasi selanjutnya adalah implantasi. Namun, sel telur yang telah dibuahi biasanya masih menetap di saluran tuba falopi selama 3-4 hari. Dalam waktu 24 jam setelah dibuahi, sel telur tersebut akan membelah diri dengan cepat sehingga menjadi banyak sel. Proses pembelahan ini terus terjadi seiring berpindahnya sel telur dari saluran tuba falopi ke rahim. Setelah itu, barulah sel telur mulai berimplantasi atau menanamkan diri ke dinding rahim. Implantasi umumnya menimbulkan gejala, namun tak semua wanita mengalaminya. Beberapa mendapati munculnya bercak darah di dalam celana selama 1-2 hari. Pada saat ini, lapisan dinding rahim terus menebal dan serviks ditutupi oleh lendir tebal. Penutup ini akan tetap melindungi serviks hingga proses persalinan nanti. Dalam waktu 3 minggu, sel yang menempel di dinding rahim tadi mulai berkembang menjadi gumpalan, dan sel saraf pertama bayi sudah mulai terbentuk.
muncullah hormon kehamilan. Setelah implantasi terjadi, tubuh mulai menghasilkan hormon kehamilan, HCG. Keberadaan hormon inilah yang dideteksi oleh alat tes kehamilan. Umumnya, butuh waktu 3-4 minggu dari hari pertama haid terakhir agar kadar HCG cukup tinggi untuk terbaca oleh tes PEG. Karenanya, banyak pihak menyarankan tes kehamilan dilakukan setelah telat haid saja. Bila hasil tesnya negatif, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa pasti tidak ada kehamilan. Sebaliknya, tunggulah seminggu lagi untuk melakukan tes ulang. Terima kasih. Saya Kamila Syafa Mutmainnah akan menjelaskan tahap kehamilan. Zigot membelah secara mitosis beberapa kali sehingga berbentuk seperti buah arbei sambil bergerak ke arah rahim. Keadaan ini disebut morula. Kira-kira 4 hari setelah fertiliasi, saat itu juga cairan yang terdapat di dalam uterus mulai menembus ruang-ruang antar sel morula sehingga berbentuk rongga. Tahap ini disebut blastula. Perkembangan selanjutnya, sel-sel bagian dalam blastula akan membentuk bakal janin atau embrioblast dan sel-sel bagian luarnya membentuk trofoblast. Beberapa saat setelah fertiliasi, juga terjadi pembentukan plasenta. Plasenta menghasilkan HCG atau hormon chorionic gonadotropin yang juga menjadi indikator kehamilan seseorang. Embrio yang terbenam dalam uterus akan menyebabkan kelenjar-kelenjar yang ada di dalam dinding uterus memproduksi estrogen. Estrogen uterus ini fungsinya sama dengan estrogen folikel, yaitu untuk merintangi hipofisis. LH menyebabkan korpus luteum terus-menerus membentuk progesteron yang memelihara tebalnya dinding uterus. Selama progesteron masih dibentuk, menstruasi tidak terjadi. Implantasi tetap terpelihara dan tidak ada sel telur yang berkembang dalam ovarium. Sepanjang perkembangan minggu kedua, blastula terbenam dalam selaput lendir uterus atau endometrium. Bagian trofoblast terbenam lebih dalam dan berdiferensiasi membentuk plasenta. Bagian embrioblast membentuk 2 lapisan, yaitu lapisan ektodermis atau luar dan lapisan endodermis atau dalam. Lapisan ektodermis mengadakan pelekukan ke dalam atau invaginasi membentuk lapisan mesodermis atau tengah. Proses ini disebut gastrulasi yang terjadi pada minggu ketiga. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatin Setianingsih menjelaskan tentang kehamilan. Pada perkembangan selanjutnya, mulai minggu keempat sampai minggu ke-8 terjadi proses organogenesis yang melibatkan ketiga lapisan dasar yang akan membuat jaringan, organ, dan sistem organ dari ketiga lapisan tersebut. Lapisan ektoderm akan membentuk jaringan tulang, otot, jaringan pembuluh darah, ginjal, limfo, dan gondok hati, pankreas, saluran pencernaan, uretra, serta saluran pernafasan. Segala pertukaran zat antara ibu dan embrio berlangsung secara difusi melalui plasenta. Kantong allantois tumbuh dari embrio. Kantong ini menghubungkan pembuluh darah embrio dengan plasenta melalui tali pusar ari-ari. Selanjutnya, kantong amnion tumbuh dan berkembang serta menyelubungi embrio sehingga embrio terlindung dari guncangan-guncangan mekanik. Sejak usia kehamilan menginjak 9 bulan sampai sesaat sebelum kelahiran terjadi penyempurnaan jaringan dan organ-organ dalam yang disertai pertumbuhan tubuh yang pesat. Keadaan ini disebut masa janin fetus. Lamanya bayi dikandung dalam rahim ibu sekitar 280 hari atau 9 bulan lebih 10 hari, dihitung dari pembuahan fertilisasi, sampai dengan kelahiran. Pada waktu hamil, kadar estrogen meningkat dan kadar progesteron turun.
Perkenalkan, nama saya Zaki Alfaiza. Saya di sini yang menjelaskan materi ketiga mengenai persalinan. Persalinan normal. Persalinan normal cenderung memiliki sebuah proses persalinan yang pendek dari persalinan yang lain-lainnya. Pada tahap kelahiran ini, amnion pecah dan cairan isinya keluar. Kontraksi otot terus semakin cepat dan semakin sering. Hal ini disebabkan karena aktivitas hormon oksitosin. Adanya hormon relaksin, estrogen, dan prostaglandin juga membantu menyiapkan segala sesuatu yang berlangsung pada kelahiran. Bayi yang masih berhubungan dengan plasenta akan didorong terus keluar melalui vagina. Kontraksi uterus semakin berlanjut sampai plasenta terperas hingga keluar. Seperti pada video, di mana oksitosin menyebabkan dilepasnya hormon prolaktin. Pada tahap pertama, seperti di gambar terjadinya serviks yang berelaksasi hingga membentuknya dan melebarnya menipisnya. Lalu, ini terjadi tahap kedua, di mana kontraksi uterus meningkat dan mendorong bayi untuk keluar. Terus seperti itu. Seperti terlihat pada video. Bayi terus didorong keluar hingga tiba di tahap ketiga, di mana bayi keluar melalui vagina. Yang pertamanya yang dikeluarkan adalah kepala bayi hingga menuju kaki bayi. Dorongan terus semakin didorong dari dalam hingga cabang bayi keluar. Setelah itu, ibu yang melahirkan akan menarik nafas dan membuang nafas hingga bayi seluruhnya terkeluar dari dalam perut melalui vagina. Bayi sudah keluar dengan utuh. Dan di tahap terakhir ini adalah di mana tahap plasenta dikeluarkan. Saya Diari Farmustia Kastia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses sesar. Proses sesar dimulai dengan pemberian obat bius atau anestesi. Selanjutnya, dokter akan menyayat kulit secara perlahan sampai mencapai bagian otot perut. Ketika pisau operasi sudah mencapai otot perut, dokter akan membuka jalan secara manual agar dapat menjangkau rahim. Di bagian rahim, sayatan secara horizontal juga akan dokter buat di bagian bawahnya. Saat dokter sudah bisa melihat kepala bayi, dokter akan menarik secara perlahan sampai bayi keluar. Begitu bayi lahir, tali pusar akan dipotong juga, dan dokter juga akan mengeluarkan plasenta. Kemudian menutup sayatan di rahim dengan menggunakan jahitan yang dapat larut. Dan terakhir ditutup dengan plester.